Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiansi Septirtianice dengan NIM C0D022005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Pengertian pembukuan dan pencatatan akuntansi. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenai pajak yang bersifat final. Pengecualian dan sanksi dari kewajiban pembukuan. Pengecualian kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tetapi mengacu pada pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap orang yang dengan sengaja 1. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. 2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, sehingga dapat menimbulkan tindakan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Apabila seseorang melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat waktu 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, maka pidananya dilipat 2 kali. Ketentuan umum pembukuan dan pencatatan. 1. Ketentuan umum pembukuan. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000. Sedangkan yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 2. Ketentuan umum pencatatan. Adapun yang wajib menyelenggarakan pencatatan yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan atau usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000. Dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tujuan pembukuan dan pencatatan akuntansi pajak. Yang pertama, mempermudah pengisian SPT. Yang kedua, menghitung penghasilan kena pajak. Yang ketiga, menghitung PPN. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan. Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. 1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. 4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. 5. Pembukuan
sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Stelsel akrual dan stelsel kas. 1. Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada saat perolehan dan biaya diakui pada saat terutang. Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode presentase, tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi, dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti real estate. 2. Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil, orang pribadi, atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayaran tidak berlangsung lama. Prinsip taat azas. Prinsip taat azas adalah prinsip yang konsisten digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Yang pertama, stelsel pengakuan penghasilan. Apakah penghasilan diakui pada saat dilakukan penerimaan uang tunai atau berdasarkan pengakuan penghasilan? 2. Stelsel pengakuan biaya. Apakah pengakuan diakui setelah dilakukan pembayaran atau dicatat pada saat diakui sebagai beban? Yang ketiga, tahun buku, yaitu periode yang digunakan adalah Januari sampai Desember. Keempat, metode penilaian persediaan, yaitu tidak dilakukan perubahan metode pencatatan penilaian persediaan. Yang kelima, metode penyusutan dan amortisasi, yaitu tidak boleh menyusutkan aktiva tetap perusahaan dengan metode penyusutan yang lain. Persyaratan administratif dalam pembukuan dengan bahasa dan mata uang asing. Pertama, wajib pajak harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari keuangan, kecuali bagi wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak dengan surat permohonan kepada kantor wilayah paling lambat 3 bulan. Yang kedua, kepala kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Yang ketiga, khusus wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak kontraktor Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lambat 3 bulan sejak tanggal pendirian. Pengecualian pembukuan dan pencatatan. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Tempat penyimpanan buku atau catatan atau dokumen. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Yang ketiga, wajib pajak dalam rangka kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut perjanjian penghindaran pajak berganda P3B yang terkait. Yang kelima, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagai maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Yang keenam, kontrak investasi kolektif KIK yang menerbitkan reksadana dalam dominasi mata uang dolar Amerika Serikat
dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. Ketujuh, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak subsidiary company yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk parent company di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pembukuan dengan komputer. Pembukuan tersebut memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang KUP. Yang kedua, hasil cetak komputer yang berkenaan dengan pembukuan perusahaan dapat tersedia dengan cepat bila diperlukan dalam pemeriksaan. Yang ketiga, kewajiban bagi wajib pajak memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan dan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 3 huruf A Undang-Undang KUP berlaku pula untuk memperlihatkan dan meminjamkan semua sarana atau perangkat sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan pembukuan dengan komputer. Contoh soal. Transaksi yang terjadi pada bulan Mei 2021 di PT ABC. Buatlah pembukuan dan dalam akuntansi pajak untuk PT ABC. 1. PT ABC membeli barang dengan harga 100 juta. 2. PT ABC menjual barang dengan harga 150 juta. 3. PT ABC membeli barang dengan harga 50 juta. 4. PT ABC menjual barang dengan harga 75 juta. 5. PT ABC membeli barang dengan harga 25 juta. 6. PT ABC menjual barang dengan harga 37 juta 500. Pembukuan dalam akuntansi pajak untuk PT ABC. 1. Pembelian barang. Pembelian barang dengan harga 100 juta, 50 juta, dan 25 juta. Totalnya 175 juta. Penjualan barang dengan harga 150 juta, 75 juta, 37.500 dengan total penjualan 262.500. Pendapatan dari penjualan 262.500. Biaya pembelian barang 175 juta. Laba dari penjualan barang 262.500, 175 juta, dan 87.500. Pajak yang harus dibayar dari laba 87.500. Pembukuan dalam akuntansi pajak. Pembelian barang 175 juta, penjualan barang 262.500, pendapatan 262.500, biaya 175 juta, laba 87.500, dan pajak 87.500. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan tentang konsep pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.